Jangan tunggu orang lain berbuat baik kepada kita. Selalu ambil langkah pertama untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Di kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1-8 kita akan belajar memahami makna dari kebaikan. Dikisahkan kepada kita bahwa Daud menyatakan kebaikannya kepada Mephiboset yang adalah anak dari Yonatan, cucu Saul, raja pertama bangsa Israel. Ketika itu Saul dan Yonatan telah meninggal dalam pertempuran dan tahta kerajaan telah diisi oleh Daud. Kebiasaan pada masa itu bahwa raja yang baru seringkali akan memusnahkan semua orang yang berhubungan dengan dinasti raja sebelumnya. Yang dikhawatirkan bahwa adanya pemberontakan di kemudian hari. Namun Daud mengingat persahabatannya dengan Yonatan dan juga janjinya kepada Yonatan untuk tidak memutus kasih setianya kepada keturunannya sampai selama-lamanya. Dalam diri Daud mungkin saja muncul perenungan yang dalam hatinya membayangkan kehidupannya dahulu dengan keadaannya sekarang. Dia dapat duduk di kursi raja dan hidup nyaman di istana yang megah. Namun semua itu dapat dirasakannya tidak terlepas dari peran sahabatnya yang telah menolongnya pada masa kesusahannya, yaitu Yonatan. Maka Daud pun bertanya, masih adakah orang yang tinggal dalam keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Daud mendapat informasi dari hamba Saul, yaitu Ziba, yang mengatakan bahwa masih ada keluarga Saul yang tertinggal, yaitu seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Lebih tepatnya kedua kakinya timpang, yaitu yang bernama Mephiboset. Kedua kaki Mephiboset timpang ketika inang pengasuhnya membuatnya terjatuh ketika dia dibawa lari dengan tergesa-gesa setelah mengetahui kabar bahwa Saul dan Yonatan telah mati. Yang saat itu umur Mephiboset adalah 5 tahun. Dan mengetahui informasi itu, Daud segera memerintahkan untuk membawa Mephiboset ke istana. Tidak ada pertimbangan bagi Daud yang membuatnya ragu dan berpikir untuk membawa dia ke istana yang walaupun kondisi fisik Mephiboset itu yang cacat. Tidak ada batasan syarat atau halangan dalam diri Daud untuk membawa Mephiboset ke istana karena tidak sempurna fisiknya. Misi Daud hanya satu, yaitu aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Daud menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset dengan mengembalikan segala ladang Saul neneknya dan juga makan sehidangan dengan Daud. Artinya bahwa Daud menjamin kehidupan Mephiboset di istana, seperti pengakuan Mephiboset sendiri tentang dirinya, seperti anjing mati. Namun sekarang dia dapat duduk sehidangan dengan Daud. Sebelumnya dia takut akan dibunuh karena masih keluarga dari Saul. Namun kenyataannya dia dikasihi tinggal di istana raja. Apa yang dilakukan oleh Daud ini menggambarkan kepada kita juga dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita orang yang berdosa. Bahwa Tuhan memanggil dan Tuhan memilih kita menjadi anaknya untuk mewarisi kerajaan sorga. Bukanlah karena kebaikan kita, bukan karena kebenaran kita, sehingga kita dikasihi Tuhan. Namun kita hanyalah orang cacat yang tidak berdaya oleh karena dosa. Atau seperti istilah Mephiboset yang mengatakan tadi dalam nas itu, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Siapakah kita ini? Kita hanyalah orang yang hina karena dosa dan kejahatan kita. Namun Tuhan mau untuk menyelamatkan kita dengan memberikan hidupnya mati di kayu salib bagi keselamatan kita. Maka sama seperti Daud yang menerima Mephiboset ke dalam istana bukan karena kebaikan yang ada di dalam diri Mephiboset, tetapi Daud mengingat janji setianya kepada sahabatnya Yonatan. Demikian halnya dengan Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita, melayakkan kita menjadi anaknya, dan
satu meja perjamuan dengan Tuhan adalah mengingat akan janji kasih setianya kepada umatnya, kepada kita. Tuhan Yesus telah memperlihatkan kepada kita kebaikan Allah melalui kasih-Nya yang tidak terselami dalamnya. Apa yang dilakukan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus itu adalah menjadi teladan terbesar tentang kebaikan. Namun Alkitab juga mencatat seperti beberapa tokoh yang menghidupi kasih Tuhan di dalam hidupnya, yang juga menjadi teladan dan pengajaran kepada kita di dalam menghidupi kebaikan di dalam hidup ini. Dan salah satunya adalah Daud di dalam nats ini. Kita hendak mendalami lebih dalam lagi ketulusan hati dan perbuatan Daud yang berkata di dalam nats ini, "Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Apa yang dapat kita pelajari dari ungkapan ini? Jika Daud hendak menunjukkan kasih Allah kepada orang lain, adalah karena Daud telah merasakan, melihat dan menyaksikan sendiri kasih Allah dalam dirinya. Daud dapat merasakan bagaimana penggembalaan Tuhan dalam dirinya. Dari seorang penggembala domba menjadi raja di tengah-tengah umat Israel, Daud juga dapat merasakan pengalaman hidup bersama dengan penyertaan Tuhan. Maka Daud mau supaya kasih Tuhan itu juga dirasakan oleh orang lain. Lihat dan rasakanlah betapa baiknya Tuhan itu. Kebaikan Daud kepada Mephiboset tidak lagi hanya semata-mata karena balas budi atau balas jasa, dan bukan hanya karena janji setianya kepada sahabatnya Yonatan, tetapi jauh lebih dalam lagi bahwa Daud hendak memperlihatkan kasih Allah, dan supaya orang lain juga dapat merasakan kasih setia Allah itu. Daud telah merasakan bagaimana kasih Allah yang menyertai hidupnya. Sekalipun di tengah-tengah kesukaran, Tuhan menyertai dia dengan memberinya seorang sahabat yang baik, yaitu Yonatan. Semuanya itu adalah penggembalaan Tuhan di dalam kehidupan Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud di sini adalah teladan bagi kita juga di dalam menghidupi kebaikan di dalam kehidupan ini. Kita menghidupi kebaikan bukan untuk mengharapkan balasan kebaikan dari orang lain ataupun mendapat balasan dari Tuhan, tetapi kita mau melakukan kebaikan adalah karena kita sudah terlebih dahulu merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini. Pengakuan kita akan limpahan kebaikan Tuhan dalam hidup kita sejatinya juga akan berbuahkan kebaikan yang akan dapat dirasakan oleh orang lain. Setiap kita pribadi lepas pribadi memiliki peluang yang tidak terbatas di dalam menghidupi kebaikan. Ada banyak cara, ada banyak jalan yang dapat kita lakukan untuk menyatakan kebaikan bagi orang lain. Bagaimana supaya kita selalu menjadi berkat bagi orang lain, menjadi sumber kebaikan, sumber sukacita kepada orang lain. Jangan kita membatasi kebaikan itu berbuah hanya dalam diri kita saja. Sebab Tuhan tidak membatasi berkat dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Kebaikan dalam diri kita adalah buah daripada Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Orang yang mau melakukan kebaikan karena ada maunya, di balik kebaikannya ada maksud dan tujuan lain, itu adalah kebaikan yang palsu. Manusia mungkin saja bisa kita dustai, tetapi kita tidak bisa mendustai Tuhan. Ketulusan kita untuk melakukan kebaikan akan tercipta ketika kita melakukan kebaikan itu bukan untuk manusia, tetapi adalah untuk Tuhan. Kebaikan itu juga hendaknya berbuah dengan tidak memandang orang, siapapun orangnya, bahkan orang yang memusuhi kita sekalipun. Biarkan kebaikan itu akan menghasilkan buahnya. Sebab demikian juga Allah berbuat baik kepada kita. Jika kita baca di Mazmur 145 ayat 9 dikatakan di situ, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat kepada segala yang dijadikannya. Kita berbuat baik kepada saudara, sahabat, tetangga, atau orang-orang yang kita kenal atau orang yang mengasihi kita. Mungkin kita sudah biasa
itu juga sudah menjadi bahagian daripada kehidupan sosial kita sehari-hari. Namun kebaikan yang diharapkan buahnya dari kita jauh lebih daripada itu. Di Matius 25 ayat 40 Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Apa dikatakan Tuhan Yesus lagi? "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka langkah-langkah apa yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan kebaikan di dalam diri kita? Mari kita jauhkan diri kita dari keegoisan yang hanya mementingkan diri sendiri. Mari kita melatih diri untuk peka untuk kebutuhan orang lain. Kita mau menjadi berkat bagi orang lain melalui perkataan, melalui tindakan, melalui perbuatan kita. Jangan tunggu orang lain berbuat baik kepada kita. Selalu ambil langkah pertama untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Salam sukacita. Sampai jumpa di pembahasan firman Tuhan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.